Oke, teman-teman semua, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sepakat kita katakan, di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, buat teman-teman Kristen, mohon maaf, malam ini kita kembali PK teman-teman. Karena akun kita masih kena pelanggaran, akun kita masih kena pembatasan. Kita tidak bisa menaikkan orang di komal kita. Ya, jadi kita terpaksa harus PK-PK dulu malam ini. Oke, teman-teman, tema yang kita sepakati adalah peran iblis di dalam agama. Ada nggak sih peran iblis di dalam iman Kristen? Oke, kita akan bahas teman-teman. Ya, berbicara tentang iblis. Iblis adalah malaikat Tuhan. Pahami dulu. Iblis itu adalah malaikat Tuhan yang karena kesombongannya, dia menyetarakan dirinya dengan Allah, dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dia jatuh ke dalam dosa. Ya, iblis itu adalah malaikat Tuhan yang karena kesombongannya dia menyetarakan dirinya, menyamakan dirinya, dia jatuh ke dalam dosa. Itu adalah iblis. Jadi di dalam iman Kristen, Tuhan itu tidak pernah menciptakan iblis itu untuk menyesatkan. Tidak pernah. Tuhan itu tidak pernah sengaja untuk menciptakan iblis itu untuk menyesatkan, tidak pernah. Tetapi iblis itu jatuh ke dalam dosa, itu karena kesombongannya, karena dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Tuhan Yesus berkuasa atas iblis? Mari kita buka di dalam Matius pasal 8, Matius pasal 8 ayat yang ke-16, Matius pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-16. Oke, kita bukakan dulu datanya teman-teman. Matius pasal 8 ayat yang ke-16. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh jahat itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Jadi jelas datanya di dalam Alkitab teman-teman. Kalau Tuhan Yesus itu berkuasa atas iblis. Oke, sekarang kita lihat apakah otoritas Tuhan Yesus itu teman-teman di atas iblis. Kita lihat ya teman-teman ya. Lukas pasal 11, Lukas pasalnya yang ke-11, Lukas pasal 11 ayat yang ke-20. Sebentar teman-teman, Lukas pasal 11 ayat yang ke-20 kita bukakan, kita bacakan. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jelas datanya di dalam Alkitab. Bahkan teman-teman, dari mulut iblis sendiri, iblis tahu kalau Yesus itu adalah anak Allah. Bahkan iblis takut kepada Tuhan Yesus. Matius pasal 8 ayat yang ke-29. Matius pasalnya yang pasalnya yang ke-8 ayat 29. Matius pasal 8 ayat yang ke-29. Dan mereka itu pun berteriak katanya, ini adalah perkataan iblis ya teman-teman ya. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi iblis sendiri tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan. Iblis sendiri tahu kalau Yesus itu adalah anak Allah. Matius pasal 8 ayat yang ke-29. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Jelas datanya di dalam Alkitab. Nah, terkait dengan tema yang mau kita bawakan, peran iblis di dalam agama. Ada nggak sih data di dalam Alkitab gitu yang menyebutkan kalau kita ini bersahabat dengan iblis? Ada nggak sih data di dalam Alkitab kalau di dalam aliran darah kita ini ada? Nggak ada. Bahkan tidak ada data di dalam Alkitab juga yang mengatakan kalau iblis itu disesatkan oleh Tuhan. Nggak pernah, teman-teman. Jadi iblis itu tidak ada peran di dalam iman Kristen kecuali untuk personifikasi supaya kita tidak menerima Tuhan Yesus itu sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Itu betul. Untuk personifikasi, untuk kita tidak menerima Yesus itu sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, maka iblis di situ ada. Ya, oke, teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layarnya, di posting-posting ulang, di share-share ulang, biar roomnya aman,
Roomnya tidak gampang rungkat. Teman-teman Kristen, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bang Faruk Syanibar. Nggak ada suaranya. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Tolong bantu tetap layarnya, love orange-nya teman-teman ya. Di share komal kita teman-teman. Tema yang kita angkat hari ini, peran sibilis di dalam agama. Ya, sebenarnya tema yang cocok itu peran sibilis dalam agama dan juga dalam ormas. Karena apa? Saya tidak dapatkan satu data pun dalam Bible di mana Kristen itu disebut dengan agama. Tapi kalau mengaku di dalam Islam, tidak ada peran sibilis di dalam Islam. Karena apa? Dalilnya jelas. Yang pertama, yang diangkat menjadi nabi dan rasul menyampaikan ajaran Islam itu Nabi Muhammad SAW, bukan sibilis. Tidak ada dalil yang menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ya diangkat menjadi nabi setelah pura-pura pingsan di pinggir jalan ketemu sama cahaya. Al-Quran yang menjadi kitab sucinya umat Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Data itu jelas ya, jelas teman-teman, tertulis di mana ini kita kasih datanya. Di dalam, bentar ini ya. Nih, jelas datanya di dalam surah Al-Maidah ayat 67, dalam surah An-Najm ya ayat 3 di mana di situ dikatakan, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jelas ya, tidak ada peran iblis di dalam Islam. Karena apa? Nabi yang menyampaikan Islam itu Nabi Muhammad SAW, bukan iblis. Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan iblis. Terus Oki tadi mengatakan kalau peran sibilis dalam Kristen itu nggak ada, karena tidak ada ceritanya dikatakan Kristen itu berteman dengan iblis. Oki lupa teman-teman, dalam Matius 4 Tuhannya Oki teman akrab sama sibilis. Datanya dalam Matius 4. Oki silakan nanti menjawab. Matius, Oki yang nggak tahu, makanya Oki dan yang lainnya masih Kristen teman-teman. Matius 4. Ini kita buka, mudah-mudahan dapat yang besar. Ini yang kecil nih teman-teman datanya ya. Nih. Ya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Peran sibilis dalam kekristenan untuk menguji Tuhannya Kristen. Itu yang pertama ya. Peran sibilis dalam kekristenan untuk menguji Tuhannya Kristen. Katakan sibilis dalam kekristenan itu tidak berguna untuk menguji Tuhanmu. Ya. Yang kedua, peran sibilis apa? Membawa Tuhannya Kristen ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Silakan nanti kau jawab Oki ya. Ini jadi pertanyaan abangnya Dinda. Ya, sedekat apa? Seker apa, sekompa apa pertemanan Tuhan kau dengan sibilis hingga dia mau dipikul sampai ke atas bait Allah? Satu-satunya Tuhan yang bisa digendong sama iblis, Tuhannya si Oki. Gak tanggung Ki, gitu loh. Jangankan kalian umat Kristen, Tuhan kau aja dipikul. Kemudian sibilis membawanya Tuhan Kristen ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, sibilis ini berani depan Tuhan kau loh, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sibilis berani menjagiri Tuhan kau dengan memberikan perintah gak masuk akal supaya Tuhan kau tuh bundir. Yang kedua, nanti data aku tunjukkan sama kau Dinda, peran sibilis adalah di dalam iman Kristen. Kalau tidak karena sibilis, kau nggak dapat pengampunan dosa. Kalau tidak sibilis mengganggu Yudas
untuk melaporkan kepada pemerintah Romawi dan juga rabi-rabi Yahudi, para tua-tua Yahudi, nggak ketangkep Tuhan kau. Nanti kau jawab Ki ya, ini pertanyaanku ya. Sekompak apa, seker apa, sesolmet apa isi bilis sama Tuhan kau hingga dia bisa dipikul atau dibawa ke kota suci sama si bilis? Teman-teman sih. Sebentar ya teman-teman ya, kita tunggu tanding ulangnya dulu. Jadi dalam kekristenan itu teman-teman, nggak ada sibilis, nggak rame, gitulah dia ya. Ini ya. Oke teman-teman, langsung kita jawab. Faruk membawakan data Matius pasal 4 ya. Matius pasal 4 itu yang dibawakan Faruk. Terus Faruk bertanya, sedekat apa hubunganmu dengan iblis? Ingat, hubungan Yesus itu dengan iblis. Ingat ya, Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini sebagai Adam yang terakhir. Ya, ketika Adam yang pertama itu kalah dari pencobaan iblis, maka Tuhan Yesus menang atas pencobaan iblis. Kita lihat teman-teman ya. Makanya kalau baca, itu baca yang sampai full dong. Si Faruk jangan dipotong ayatnya, baca dong. Ayat ke-11-nya menjawab, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jelas, jangan kau potong ayatnya. Kalau kita lihat, maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ini kenapa? Karena Tuhan Yesus itu datang ke dunia sebagai Adam yang terakhir. Karena Adam yang pertama itu kalah dalam pencobaan. Jadi tidak ada berteman-berteman baik ya Faruk ya. Nah, kalau Faruk mengatakan seperti itu, kutunjukkan dengan Faruk siapa sebenarnya yang berteman baik. Oke. Hadis Muslim 3886. Muslim 3886. Rasulullah berkata kepadanya, satu kasur untuk seorang suami, satu kasur untuk istrinya, kasur ketiga untuk tamu, dan kasur keempat untuk setan. Pertanyaan saya, dengan pertanyaan yang sama Faruk, sedekat apa hubungannya kok sampai disiapkan kasur? Hah? Kan ini untuk keluarga nih Faruk. Satu kasur untuk seorang suami, ya kan? Satu kasur untuk istrinya, ini kan keluarga. Kasur ketiga untuk tamu, dan kasur keempat untuk setan. Sedekat apa hubungannya? Pertanyaan yang sama Faruk Sianipar. Ayo, mulai bingung. Jawab ya. Sahih Muslim 3886. Jawab pakai data. Kenapa setan disiapkan kasur? Sedekat apa hubungannya? Saya cuma mengikuti narasi Faruk loh. Saya tidak membangun narasi saya. Saya mengikuti narasi Faruk. Faruk mainnya seperti itu ya ayo. Itu. Faruk jawab pakai data dan pakai dalil. Langsung pegang-pegang muka teman-teman. Enggak enak guys. Itu. Faruk. Pertanyaan saya Faruk. Sedekat apa hubungannya? Kenapa sampai disiapkan kasur? Ya Faruk ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Sahih Muslim 5035. Muslim 5035 derajatnya sohi. Jawab pakai data ya Faruk ya. Saya tadi jawab pakai data. Nabi telah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah keluar dari kediamannya pada suatu malam. Aisyah berkata, aku merasa cemburu pada beliau. Lalu beliau datang dan aku melihat yang beliau lakukan. Beliau bertanya, kau kenapa wahai Aisyah? Aku menjawab, orang sepertiku mengapa tidak menyemburui orang seperti Tuhan? Rasulullah bersabda, apa setan mendatangimu? Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah setan menyertaiku? Beliau menjawab, ya. Aisyah bertanya, juga menyertai kita semua? Beliau jawab, ya. Ia bertanya, menyertai Tuhan juga? Beliau menjawab, ya. Hanya saja Robku menolongku, mengalahkannya hingga ia masuk Islam. Ya, ternyata iblis di dalam iman Bang Faruk itu masuk Islam. Sahih Muslim 5035. Tapi poin pertanyaan saya dengan Faruk Sianipar, Faruk tolong kau jawab ini ya Faruk ya. Kenapa di dalam iman Faruk Sianipar setan itu disiapkan kasur? Sedekat apa hubungannya sampai disiapkan kasur? Nah Faruk, sedekat apa hubungannya? Ini pertanyaan Faruk kan, bahwa Matius pasal 4, sedekat apa hubungan Yesus dengan iblis hingga mereka gendong-gendongan? Di situ tidak ada diksi, tidak ada narasi gendong-gendongan. Tapi saya membaca yang tertulis. Kenapa setan disiapkan kasur? Alasannya kenapa? Sedekat apa hubungannya? Kenapa setan itu kok disiapkan kasur? Saya belum masuk ke pertanyaan yang kata orang ini teman-teman ya.
yang terlalu dalam. Ini pertanyaan receh aja untuk Bang Oki, teman-teman. Itu. Tapi nanti kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam, teman-teman. Tapi tolong Faruk jawab pakai data dan pakai dalil ya. Jangan pakai asumsi. Saya nggak mau Faruk pakai asumsi. Kalau Matius pasal 4 saya jawab Matius pasal 10. Pakai data saya jawab ya. Sedekat apa hubungannya hingga setan itu disiapkan kasur? Mulai pegang-pegang, mulai susah gerak kiri kanan, teman-teman, sakit pala paluk. Itu, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati, teman-teman. Silakan Bang Faruk, Bang Halomoan, terima kasih banyak. Kamu istimewa, terima kasih banyak. Pegangan Dinda ya, pegangan. Oke, pegangan lah. Masa nggak pegangan? Silakan. Oke, langsung kita jawab teman-teman ya, hadis itu tadi. Nih, penjelasannya. Hadis Muslim nomor 3886. Ini udah bolak-balik kita jawab sama dia. Larangan berlebih-lebihan atau israf dalam hal kasur dan pakaian. Kenapa? Karena mubazir. Dalam hadis itu, dalam matannya dikatakan pada waktu itu, ya, orang itu menyiapkan sesuatu yang tidak digunakannya, tidak dimanfaatkannya. Makanya dalam Islam sesuatu yang mubazir, ya, itu perbuatan sibilis. Tapi kau nggak jawab pertanyaanku, Ki. Ketika dalam hadis itu dikatakan perbuatan mubazir itu diperuntukkan untuk iblis, ini Tuhan kau dibawa sama iblis. Kemudian iblis membawanya ke kota suci. Yang dibawa ini Tuhan loh. Ketika sibilis aja iblis mampu membawa Tuhan kau, lantas apa dasarnya? Mulai serang. Lantas apa dasar dan keyakinan kau bisa meyakini bahwasanya Kristen itu tidak berasal dari iblis? Kekristenan itu berasal dari iblis. Kita buka datanya dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5 kita mulai. Ya, kisah berasal dari iblis. Ini data semua kita kasih ya, KPR 9 nomor 3 sampai 5. Nih, dari mana sumber ajaran Kristen? Jeder. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Nah, ini mulai sandiwara Paulus ini berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Paulus bisa lihat Tuhan, sementara nomor 50, Yohanes 5 nomor 37 kata Yesus, Tuhan tidak terkelihatan. Tapi begitu Saulus nengok cahaya, dia bilang, siapakah engkau Tuhan? Yang dia lihat itu bukan sosok yang gondrong, tapi cahaya ya, cahaya. Lalu kita buka dalam 2 Korintus 11 nomor 14. Siapa cahaya itu? 2 Korintus 4 nomor 11. Ini kita pakai data bicara, Dinda. Jeder, sebab kami yang masih hidup saat ini, ya. 14 kok jadi terbalik ini. 2 Korintus 11 nomor 14. Nih dia. Nih. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab sibilis pun menyamar sebagai malaikat terang. Sibilis pun datang ke dunia menyamar dalam bentuk cahaya. Lalu data berikutnya dalam Yohanes 8 nomor 40 sampai 44. Apa kata Yesus? Jika bapakmu adalah Abraham, niscaya kau akan mengasihi aku, karena aku berasal dari Bapa. Tapi yang kau lakukan ingin membunuhku, maka sibilislah yang menjadi bapakmu. Di antara iman Islam dengan iman Kristen, dengan angan-angan Kristen, siapa yang setuju, yang percaya terhadap pembunuhan Yesus? Kristen. Maka menurut Yesus, sibilislah yang menjadi Tuhannya Kristen. Ki, nanti silakan kau tanggapin, Ki. Silakan kau tanggapi. Matius 4 nomor 5 tadi.
Di situ tertulis Ki, Tuhan kau dibawa sama iblis. Dibawa sama iblis. Kok bisa Tuhan kau dibawa sama iblis? Itu yang kutanya. Tunjuk, jawab pakai data. Satu-satunya Tuhan yang bisa dibawa sama si iblis, Tuhannya Karistik. Pertanyaan abang mau udah pakai kacamata hitam dia kan? Itu udah mau nangis itu. Oh, udah pakai kacamata hitam, udah nggak apa-apa, off cam aja lah Koki ah. Udah pakai kacamata hitam dia, pakai kacamata hitam dia. Ya, jawab Ki ya, ya. Bagaimana bisa Tuhan kau dibawa sama si iblis? Atau bahasa sederhananya, atas kehendak siapa Tuhan kau bisa dibawa sama iblis? Itu pertanyaannya. Oke, Kacamata teman-teman. hitam ya kawan-kawan. Silakan di-mute. Ya, Faruk Sianipar harusnya ketika saya sudah menggunakan kacamata hitam, Faruk Sianipar itu udah harus wanti-wanti. Karena setelah ini kubal bali kau. Ya, bukan saya menangis, nggak ada yang saya tangisi. Pertanyaan Faruk Sianipar dari tadi Bang Oki sudah jawab. Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai Adam yang terakhir. Karena Adam yang pertama itu jatuh ke dalam dosa, dia kalah dicobai iblis. Ya. Maka Tuhan Yesus datang ke dunia sebentar. Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai Adam yang terakhir. Tuhan Yesus tidak kalah sebentar. Tuh kan mulai panik kan? Tuhan Yesus tidak kalah dari pencobaan itu. Matius pasal 4 ayat yang ke-10. Kan dari tadi saya sudah jawab itu Faruk. Matius pasal 4 ayat yang ke-10. Terus teman-teman, Faruk bawa 2 Korintus 11 ayat 14. Faruk, kau sedang jatuh ke dalam lubangmu sendiri Faruk. Oke. 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Kalau kita lihat ayat atasnya Faruk, ayat 13-nya dong dibaca. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang. Siapa rasul-rasul palsu ini? Mari kita buka di dalam 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ketiga. Oke. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Jedor, selamat datang di kebenaran. Cerita-cerita isapan jempol itu, cerita-cerita yang tidak bisa dibuktikan melalui fakta-fakta sejarah yang ada. Selamat datang di kebenaran. Faruk Sianipar. Ya, baca ayat 13-nya. Oke, teman-teman, saya bertanya dengan Faruk Sianipar enggak dijawab. Faruk, kenapa setan disiapkan kasur? Jawab. Kenapa setan disiapkan kasur, Faruk? Tahu jawab, pakai data, pakai dalil. Oke, sekarang kita buka di dalam Tirmidzi ayat yang ke-18. Tirmidzi nomor 18, teman-teman, kita baca ya. Janganlah kalian melakukan istinja dengan kotoran hewan, dan jangan pula dengan tulang, karena sesungguhnya itu adalah makanan bagi saudara-saudara kalian dari golongan jin. Kenapa jin dikatakan saudara, Faruk? Sedekat apa hubungannya? Faruk, disiapin tempat tidur udah, dibilang saudara udah. Sedekat apa hubungannya? Sudah aku bilang, kalau Bang Oki pakai kacamata, Faruk hati-hati. Ya. Di sini dikatakan saudara, Faruk. Di sini disiapkan kasur. Oke, kita buktikan lagi teman-teman. Kita lihat di dalam Qur'annya teman-teman. Di dalam Qur'an 11 surat Hud ya teman-teman ya. Masih banyak waktunya. Qur'an 11 sebentar. Qur'an 11 ayat yang ke-7. Qur'an 11 ayat yang ke-7. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa serta sebelumnya itu arsinya di atas air. Oke, di sini arsinya Allah di atas air. Mari kita buka teman-teman di dalam Sahih Muslim 5032. Kita buka datanya sebentar. Sahih Muslim 5032. Muslim 5032.
Sebentar ya teman-teman ya. Sahih Muslim 5032. Sebentar Bang Oki buka dulu datanya. Oke. Sahih Muslim 5032. Kita bacakan. Untuk Faruk Syanipar, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Selamat datang di kebenaran Faruk Syanipar. Faruk, jawab Faruk ya. Tolong jawab pertanyaan Bang Oki. Sedekat apa hubungannya? Seperti yang Faruk tanyakan kepada saya. Di dalam Tirmidzi 18 dikatakan saudara. Di dalam Sahih Muslim 5035 disiapkan kasur. Oke, arsinya Allah di atas air. Singgasananya iblis di atas air. Jawab semua itu pakai data dan pakai dalil. Ya, jangan menangis. Ya, teman-teman, Bang Oki cuma mengikuti narasi dari Faruk Syanipar. Saya tidak mengembangkan narasi saya. Semua narasi dia saya balikan lagi kepadanya. Faruk, sedekat apa hubungan kalian Faruk? Ya, tolong jawab ya Faruk ya. Sedekat apa hubungannya? Silakan. Ya memang bakal begini teman-teman ya, nggak akan dijawab memang. Kita bertanya nggak akan dijawab. Apapun nggak akan dijawab teman-teman. Makanya saya bilang silakan kau jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama jangan kau matikan akalmu. Ya kan? Semua pertanyaanmu ku jawab. Kalau kau berbicara tentang ars tadi di atas air, Tuhan kau juga melayang-layang di atas air, berarti Tuhan kau setan. Kejadian 1 nomor 1 sampai seterusnya. Pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, dan roh Allah melayang-layang di atas. Tapi Tuhan kau juga etan. Terus kau bilang, kenapa disiapkan kasur? Ini lebih parah, Dinda. Tuhan kau di bawah iblis. Ini lebih parah daripada disiapkan kasur. Tak ada kau jawab pertanyaanku ini. Matius 4 nomor 5 ini lebih parah gitu loh. Matius 4 nomor 5, seorang jenderal kalau sempat dibawa sama maling hilang marwah jenderalnya. Seorang presiden kalau sempat bisa dibawa sama teroris hilang marwah presidennya. Ini bagaimana bisa iblis bawa Tuhan kau? Ini lebih parah lagi ini. Makanya aku bilang satu-satunya Tuhan yang lucu Tuhan Kristen. Makanya aku tanya sama kau, atas kehendak siapa ini Tuhan kau di bawah iblis? Apapun narasi yang kau sampaikan, dalil yang kau sampaikan tentang tulang makanannya setan, tentang kasur disiapkan untuk setan, enggak ada urusannya itu. Itu nggak melebihin ini perkara lebih besar loh Koki. Iblis membawa Tuhan kau. Tuhan kau ini loh yang dibawa Ki. Kau nggak bisa jawab, mau kau teriak-teriak pun bahwasanya aku udah jelaskan tadi ya, itu sifat boros atau mubazir gitu loh. Terus kau bilang tadi apa, jin beragama Islam, jin masuk Islam, setan masuk Islam. Setan itu sifat. Ketika setan masuk Islam kau heran, tapi ketika Tuhan beragama Yahudi kau nggak heran. Yesus itu agama Yahudi Ki, bukan Kristen. Sebentar Faruk, setan itu sifat. Oke, setan itu sifat ya. Setan itu sifat ya. Oke. Alah, dipotong lagi abangnya ya. Setan itu sifat Dinda ya, si bilis itu baru makhluk. Kemudian si bilis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Ini perkara lebih besar loh Dinda. Gitu loh. Di mana yang kau katakan Yesus itu punya luar biasa mukjizat, takluk juga dia sama si bilis, bisa dibawa dia sama si bilis. Kau bilang si Yesus itu anaknya hantu atau anak siapa? Bisa dibawa sama si bilis. Pertanyaanku sederhana Dinda, ya. Pertanyaanku sederhana. Aku tidak akan merubah pertanyaanku. Dari awal sampai sekarang itu aja pertanyaanku. Dengarkan abangnya, ya. Atas kehendak siapa si bilis bisa bawa Tuhan kau? Tunjukkan dalil dan datanya. Pertanyaanku sederhana. Atas kehendak siapa
Si Bilis, oh mulai dia WA si bom itu. Mulai WA si bom itu. Ya, atas kehendak siapa si Bilis bisa membawa Tuhan kau. Makanya kalian pikir lo Tuhan kalian aja bisa dibawa sama si Bilis, apalagi kalian. Iman kalian, angan-angan kalian ini itu hasil rekayasa dari iblis. Kalau iblis tidak merasuki Yudas, nggak dapat kalian Tuhan-Tuhanan. Karena dalam Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus itu mati, agar dia jadi Tuhan. Yesus nggak akan mengalami kematian, mulai pandai. Yesus tak akan mengalami kematian kalau Yudas tak menjual dia dengan semangkok bakso. 30 keping perak itu semangkok bakso. Lebih masa mau kau Tuhan kau seharga semangkok bakso ki? Murah kali harga Tuhan kau. Kau nanti ki ya. Matius 4 nomor 5. Jangan kemana-mana dulu Dinda, itu dulu fokus. Atas kehendak siapa hingga si Bilis bisa bawa Tuhan kau ke atas bait Allah? Ya, datang atas kehendak siapa? Oke, dikencengin tap-tap layarnya teman-teman ya. Oke. Faruk Sianipar, kalau kau mengatakan, nih ya, Faruk Sianipar mengatakan, dari tadi saya sudah jawab sama Faruk Sianipar, Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini sebagai Adam yang terakhir. Karena Datangnya Adam yang mana? pertama. Sebentar. Dari tadi itu Waktu saya Faruk, waktu saya. Jangan panik, waktu saya dong. Faruk jangan panik ya. Ini sakit memang, narasi aku habis ini sakit ya. Itu Faruk ya, Faruk Sianipar, Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini sebagai Adam yang terakhir. Karena Adam yang pertama itu sudah jatuh ke dalam dosa. Nah ketika Faruk mengatakan itu kan, sedekat apa hubungan siapa yang membawa Tuhan Yesus itu ke padang gurun? Sebentar, jangan dipotong, jangan dipotong, Faruk Sianipar. Bisa meluruskan aku, masa aku Sebentar. Matius pasal 4 ayat yang 5, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Apa tujuannya? Ingat, ketika Adam pertama itu dicobai kalah, tetapi Tuhan Yesus ketika dicobai dibawa naik ke bubungan bait Allah, itu dia tidak kalah dalam pencobaan itu. Matius pasal 8 ayat yang ke-11, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Terus jangan dilupakan Faruk, Matius pasal 4 ayat yang ke-1, maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Karena Tuhan Yesus datang sebagai Adam yang terakhir. Itu. Sebentar teman-teman. Oke, kita sudah jawab. Oh ya teman-teman, Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, memang di situ ada kurang tepat terjemahannya teman-teman. Kita lihat teman-teman. Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan hampa, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan yang gelap gulita. Selamat datang di kebenaran. Makanya buat teman-teman Kristen, kalau mau pakai terjemahannya, pakai terjemahan firman Allah yang hidup ya teman-teman. Ini yang tepat, firman Allah yang hidup. Itu buat teman-teman Kristen kalau mau pakai terjemahannya. Faruk Sianipar, pertanyaan saya dengan Faruk Sianipar tadi, kenapa tuh langsung kabur Faruk menunggu, kabur waktu saya loh Faruk, waktu saya kemana ini Faruk teman-teman? Kabur Faruk, kabur sebentar, kabur Faruk, kabur. Kemana kau Faruk? Teman-teman 5K lagi teman-teman, tap-tap layarnya teman-teman. Genapin 100K, tap-tap layarnya teman-teman. Faruk kemana? Kok kabur? Ini loh. Faruk kemana Faruk? Kok kabur? Faruk, kok kabur kau? Bilanglah sama kaum kau, jangan main tombak.
Main tombak apa? Kau menghubungkan ulang, bukan kena pelanggaran. Rungkat aku tadi, rungkat. Rungkat apa? Kalau kau rungkat ada pemberitahuannya di tempat aku. Tapi aku tiba-tiba rungkat gitu loh. Silakan lanjutkan narasimu. Berapa menit lagi tadi? 2 menit lagi ya? Bisa-bisa aja. Kedengaran suaraku ya Faruk ya, jelas ya. Oke, 2 menit lagi waktu saya, silakan. Nggak usah, Kondisinya itu ada 5 5 menit aja di situ, nggak usah pakai PK-nya Ki. Nanti jadi 5 menit, nggak usah. Kau hitung Oke. aja. Ya, kau hitung lah, masa saya ngitung. Oke, Oke, teman-teman. 50 ya, 22.50 di sini. Berhenti. Ya, pertanyaan saya kepada Faruk Sianipar, teman-teman, kenapa setan disiapkan kasur? Oke, setan itu adalah sifat. Pertanyaan saya, sifat apa yang disiapkan kasur? Hah? Sifat seperti apa yang disiapkan kasur? Sifat itu ada wujud. Kau bilang setan itu sifat, tapi disiapkan kasur. Sahih Muslim 5035. Kau jawab pakai data dan pakai dalil. Ya. Sifat seperti apa yang disiapkan kasur? Hah? Sifat seperti apa yang disiapkan kasur, Faruk Sianipar? Tolong kau jawab pakai data dan pakai dalil. Ya. Jangan kau nggak jawab, Faruk. Tolong ya. Itu, tolong kau jawab. Silakan. Sebentar, suara saya aman gak sih? Kok banyak yang typing suara-suara? Sebentar. Kok banyak yang typing di bawah suara-suara hilang? Aman loh.